Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilman wa rizqni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Sahabat rahmat Rabbi Haratuasingon. Ini hari Jumat. Kita disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Misalnya mau meneruskan bacanya dipersilahkan, mau membaca surat Yasin dipersilahkan. Jadi intinya kita membaca Al-Quran. Dan salah satu manfaat membaca Al-Quran adalah terapi untuk bicara. Untuk yang sahabat-sahabat stroke, yang bicaranya masih terbatas, itu bisa dengan membaca Al-Quran sesuai dengan kemampuan. Kalau bacanya belum bisa, itu perlu direlaksasi, seperti kasusnya Balbabsi, itu bisa mendengarkan lebih dahulu, bisa murotal, bisa MP3. Sekarang banyak, tinggal pilih mau mendengarkan murotal dari mana. Mau mereka membacanya sendiri, untuk dikoreksi lagi juga dipersilahkan. Ini Al-Quran banyak jenisnya untuk belajar. Dan kalau yang ini Mushaf Al-Quran Tadarus. Ini di sini belajar untuk berhenti di tengah. Kapan harus berhenti? Kemudian diulang. Di sini dikasih tanda. Jadi kalau misalnya napasnya yang pendek, itu bisa ngatur. Intinya kita harus belajar. Kemudian yaitu apa yang kita lihat itu lebih cepat dari apa yang kita ucapkan. Intinya dari situ untuk memperlancar bacaan. Kemudian untuk belajar hadis medis, Bapak Ibu bisa pakai Al-Quran medis. Nah, ini ayat-ayat hadis-hadis medis ada di bawah ini. Nanti tinggal mau yang besar atau yang kecil, yang A4 atau A5, disesuaikan dengan kemampuan membacanya. Nah, sambil membaca hadis-hadisnya, kali ini membaca surat Al-Kahfi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim iyakuluna illa kadhiba fal'annaka bakhirun nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala
wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusa am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim ilqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lanut'uwa min dunihi ilahan laqad qulna idzan sapata haulai qaumuna takhadhu min dunihi aliha laula ya'tuna alaihim bisultanim bayin faman atlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Sahabat semuanya, di surat Al-Kahfi ini kita diperintahkan untuk menghafalkan 10 awal surat Al-Kahfi berserta ini di akhir 10 surat Al-Kahfi. Kemudian di hadis awal penjelasan Al-Kahfi ayat 6, doa berlindung dari kesedihan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW mengucapkan doa. Ini zikir pakai zikir soleh, bisa di Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal azan wa ajzi wal kasali wa jubni wal bukhli wa dhalabil daini wa qadlatir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa sedih, duka cita, lemah, malas, pengecut, bakhil, terlilit utang, dan dikuasai musuh. Hadis Bukhari 5892. Di jurnal kesehatan, kepribadian dependen adalah tipe kepribadian yang selalu membutuhkan validasi orang lain secara emosional. Tapi kepribadian ini mudah dikuasai orang dengan tipe kepribadian lain yang dominan. Wa ittazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum mirahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa wa tara syamsa idza tala'at nazawaru an kahfihim datil yamini wa idza gharabat taqriduhum datas simali wa hum fi wajtin min dzalika min ayatillah ma yahdillahu fawwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyam mursyida wa tahsabuhum ayqadhan wa hum rukud wa nuqallibuhum datal yamini wa datal shimal wa kalbuhum basitun dira'aini bil wasid law tala'ta alaihim lawaita minhum firaran wal mu'lita minhum ru'ba wa kadzalika ba'asnahum liyatasaalu bainahum qala qailum minhum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawm qalu rabbukum a'lamu bima labistum fab'asu ahadakum biwarikikum hadihi ilal madinati falyanduru ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min wa yatafaffala yushiranna bikum ahada innahum iyadharu alaikum yarjumukum aw yu'aidukum fi millatim walan tuflihu idzan abada
وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة ربهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجعا بالغيب ويقولون سبعة ومثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعددهم ما يعلمون إلا قليل قل ربي أعلم بعددهم ما يعلمون إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا إن في كهف 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض وأبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Terima kasih dari sahabat semuanya, Bang Sal, Pak Cai, Bu Mariatun, sahabat semuanya. Hadis medis berikutnya di surat Al-Kahfi ayat 18, kebiasaan sholat malam Rasulullah. Terima kasih Pak Ferry. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, bagaimana tata cara sholat Nabi pada bulan Ramadan. Aisyah radhiyallahu an menjawab, beliau melakukan sholat sunnah qiyamul lail pada bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat, maka janganlah kamu bertanya tentang kualitas bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, maka janganlah kamu bertanya tentang kualitas bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Aku Aisyah pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum melaksanakan sholat witir? Beliau menjawab, mataku memang tidur, tetapi hatiku tidaklah tidur. Hadis Bukhari 3304. Terima kasih Pak Kakasi, Pak I, Pak Putra, Buku Galih, kalimat bermanfaat. Sholat terbukti dapat mempengaruhi fungsi neurokognitif dan fisiologis, seperti meningkatkan kontrol diri, fungsi mental, dan toleransi nyeri. Temuan ini mendukung sifat sebagai pendekatan dalam terapi komplementer yang alternatif. Ya, sahabat semuanya, terima kasih Pak Mu, Pak Arif Suki. Jadi Rasulullah matanya terpejam, tapi hatinya tidak tertidur. Jadi kita mengikuti Rasulullah bisa, jadi misalnya duduk atau tidur, matanya terpejam, tapi hatinya tetap zikrullah. Zikrullah sir. Jadi ketika kita tidur, ibaratkan kita menjemput kematian. Kalau roh kita tidak dikembalikan, maka kita akan mati. Jika dikembalikan rohnya, maka kita hidup kembali. Karena kita selalu zikrullah. Sahabat semua, makasih Pak Setiawan, Bu Umi, Salsabila. Jadi kita beraktivitas
apapun bisa sambil zikir. Jadi zikir sir, zikir kolbi itu yang harus dilakukan. Sambil nyetir, sambil nyuci, sambil kerjaan ya sesuai dengan kerjaan masing-masing itu kita bisa zikrullah. Kemudian hadis berikutnya penjelasan dari Al-Kahfi ayat 24, makan dalam keadaan lupa saat berpuasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anh dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang lupa ketika dia sedang berpuasa lalu dia makan atau minum, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya karena saat itu Allah memberi dia makan dan minum. Hadis Bukhari 1797, di hadis Muslim 591. Puasa intermittent yang membatasi makan awalnya adalah sebelum subuh. Menurunkan kadar androgen pada wanita dan berpotensi mengatasi masalah PCOS. Itu diabetes pada orang yang hamil. Sahabat semuanya, puasa intermittent bagi umat Islam itu semakin gampang. Jadi intinya kalau intermittent minum itu tidak dihitung. Jadi kalau kita minum air putih itu membatalkan. Kalau intermittent itu tidak membatalkan. Jadi mau puasa intermittent berapa jam kita sebenarnya cukup mudah bagi seorang muslim yang biasa berpuasa. Jadi mau berapa jam kita misalnya maghrib minum air putih, mau dilanjutkan mau 20 jam tinggal tambah sisanya, setelah itu minum makan. Jadi kita bisa juga misalnya puasa sampai 20 jam 23 jam bisa. Jadi kalau sahur itu sunat 24 jam juga bisa sebetulnya, karena saat sahur minum air putih aja, saat berbuka air putih aja. Jadi kalau intermittent itu kita dihitung 24 jam. Tapi kalau puasanya dengan puasanya aturan Islam itu sudah batal. Makanya kalau maghrib gitu, puasa minum air putih, saat sahur minum air putih itu sudah cukup. Tapi disesuaikan dengan kekuatan masing-masing. Jangan memaksakan diri. Berpuasalah sunat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turiduna zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wa taba'a wa huwa kana amruhu furuta wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna atatna lidh-dhalimina nara ahata bihim suratikuha wa iyastaghisu yughasu bima'in kalmuhlil yaswil wujuh bi'sas sarab wa sa'at murtafaqa innal ladzina amanu wa 'amilus solihati innal lanudhi'u ajra man ahsana 'amala ulaika lahum jannatun 'adnin tajri min tahtihimul anharu yukhallawna fiha min asawira min dhahabin wal basuna siyaban khudar min sunsusin wa bistaraqai mutaqiina 'alal araik ni'mas sawab wa hasunat murtafaqa wadrib lahum masal rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa fahfafnahuma binahlin wa ja'alna bainahuma zar'a kiltal jannataini atat ukulaha wa lam dhullim minhu syai'a wa fajjarna khilalahuma nahara wa kana lahu samar faqala li sahbihi wa huwa yukhawiruhu ana asaru min kamala wa azu nafara. Makasih Pak Bu Engko atau Pak Engko, Mas Roman, Mas Satuma, Mas Saleh, Bu Ines Setiawan.
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن والله ربي لا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن تراني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليك حسبانا من السماء فتصبح الصغير السلقا أم يصبح ماؤها غيرا فلن تستطيع له طلبا وخيط بسامره فأصبحوا يقلب كفيه على ما أنفق فيها روي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ولو كانوا منتشرا هنالك الولايات لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط بنبات الأرض فأصبح صحيا تذروه الرياح وكان الله على كل شيء muqtadira. Makasih Bu Brian, Sang Guci, Pak I, Nora, Bu Nimit. Sekarang hadis berikutnya, penjelasan dari Al-Kahfi 28. Teman yang baik menenteramkan hati dan menyehatkan jiwa. Jadi untuk kesehatan, ketenangan hati kita, di antaranya adalah dengan berteman di teman-teman yang baik menenteramkan hati. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku duduk bersama kaum yang berzikir kepada Allah Ta'ala dari sholat subuh hingga terbit matahari, lebih kusukai daripada memerdekakan 4 budak dari keturunan Ismail. Sungguh aku duduk bersama suatu kaum yang berzikir kepada Allah dari sholat asar hingga matahari terbenam, lebih kusukai daripada memerdekakan 4 budak. Hadis Abu Daud 3667. Nah, di hadis yang lain itu kita duduk itikaf di masjid ba'da subuh, dari subuh hingga suruk, itu pahalanya setara dengan ibadah umroh. Kalau ini memerdekakan budak sebanyak 4 orang. Setelah asar hingga maghrib juga sama, memerdekakan budak 4 orang. Dan jurnal kesehatan, tidur pada twilight zone dapat menginduksi gangguan hormon yang berpotensi pada gangguan mental. Terlalu tinggi kortisol pada malam hari menyebabkan anxiety atau susah tidur, dan terlalu rendah pada pagi hari menyebabkan depresi. Nah, kita untuk menjaga manajemen stres, kita itu zikrullah, ala zikrullah tatimul qulub, menenangkan hati dengan zikrullah. Zikrullah berarti ikut mengingat aturan Allah dan berusaha untuk mengamalkan. Zikrullah lisan, zikrullah qalbi, zikrullah sirul asrar. Mana yang dipisah, ya dengan kita zikrullah. Zikir pembendaraan surga. Hadis penjelasan Al-Kahfi 39. Dari Abu Musa radhiyallahu, dia berkata, kami pernah bersama Nabi SAW dalam sebuah safar. Jika kami menaiki tempat tinggi, maka kami bertakbir, dan beliau bersabda, sederhanakanlah kalian dalam berdoa, sebab kalian tidak menyeru zat yang tuli dan tidak pula yang gaib.
Sesungguhnya kalian menyeru Tuhan yang maha mendengar, maha melihat, lagi maha dekat. Kemudian beliau mendengarkanku, sedangkan aku berkata dalam hati, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Lalu beliau bersabda, wahai Abdullah bin Qais, ucapkanlah, la khala wa la quwata illa billahil azizil azim. Jadi ini perbandaraan kalimat di surga adalah la khala wa la quwata illa billah. Nah, hakikatnya kita hidup itu tidak mempunyai daya dan kekuatan kecuali Allah memberikan amanah itu. Jadi selama kita dikasih kekuatan, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Sama dengan selama kita diberikan kesehatan, kita syukuri untuk ketaatan kepada Allah. Jika dikasih sakit, ya itu sebagai ampunan pembersihan diri kita di dunia dan sebagai sarana untuk belajar. Jadi saya belajar terapi kesehatan itu belajar dari sakit. Kalau saya sakit mata, ya, dari sakit mata itu sudah berobat ke dokter di Bogor sampai RCM, belum dikasihkan sembuh. Sembuhnya dengan mengamalkan ibadah bekam, minum madu, gurah mata, tanpa ibadah minta doa. Jadi kadang sakit, pesan sakit yang Allah berikan itu kita untuk belajar. Dari sakit Allah mengangkat derajat seseorang jika kita bersyukur, bersabar. Tuli mendadak merupakan salah satu gejala dari stroke yang disebabkan oleh sumbatan arteri. Nah, kalau di sini tadi bahwa kita berdoa tidak harus keras karena Allah Maha mendengar, tidak tuli, dan Allah dekat. Dan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Jadi kalau kita merasa jauh dari Allah, itu karena perbuatan kita dalam kesesatan. Allah dekat, itu sedekat urat leher kita. Jadi amal ibadah apapun, selama kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, itu kita merasa dekat. Jadi Allah dekat, tapi manusia bisa merasa jauh karena tidak di jalan ketaatan. Ya. Kalau kita di jalan ketaatan, akan merasakan dekatnya Allah. Lebih dekat dari urat leher kita. Dilanjutkan. Al-malu wal banuna zinatal hayatid dunya wal baqiyatu sholihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda bariza wa hasyarnahum falam tughadir minhum ahada wa ghuridu 'ala rabbika safa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'antum alan naj'ala lakum maw'ida wa wudiyal kitabu fataral mujrimina musfikina mimma fihi wa yakuluna ya wailana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada wa yadkulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wal hum lakum adu bi'salil zalimina badala ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ardi wal khalqu anfusihim wa ma kuntum muttakhidal mudillina aduda wa yawma yakuluna dhu syuraka alladhina za'amtum fadahum walam
يستجيب لهم وجعلنا ما بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مشرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن عن إلا للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما معنى الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم عذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدخلوا به الحق ونخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكروا بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلم يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجد من دون موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا خطهما فاتخذ السبيل في البحر سربا. Makasih Pak Said, Pak Burira, Pak Salman, Pak Hamsudi. Jadi sahabat semuanya, membaca Al-Quran itu bisa untuk ruqyah mandiri, bisa mengobati penyakit yang fisik ataupun non-fisik. Hadis berikutnya, niat sehat akan dipertanggungjawabkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari bahwa Nabi SAW bersabda, yang pertama kali ditanyakan kepada hambaku pada hari kiamat dan berbagai nikmat ialah ditanyakan kepadanya, bukanlah kami telah menyehatkan badanmu dan memberimu minum berupa air yang segar? Hadis Tirmizi 3358. Nikmat sehat dan kasih minum air yang segar. Cairan isotonik memerankan peran penting dalam meningkatkan kinerja otot karena sesuai tekanan osmotik darah. Hal itu memfasilitasi penyerapan air, karbohidrat, dan elektrolit yang cepat, yang sangat penting untuk menjaga tingkat hidrasi dan energi. Kemudian hadis berikutnya, penjelasan dari 60. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, kami pernah berperang bersama pasukan Khobat, pemakan daun-daunan. Pada waktu itu Abu Ubaidillah diangkat sebagai pemimpin pasukan. Lalu kami merasa lapar sekali. Tiba-tiba laut melemparkan ikan paus yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Ikan itu disebut al-anbar. Kami makan dari ikan itu selama setengah bulan. Kemudian Abu Ubaidillah memanggil salah satu bagian dari tulangnya dan dia pancangkan hingga seorang pengendara bisa lewat di bawah tulang itu. Hadis Bukhari 4014. Terima kasih Pak Ramlan, Abu Abnur, Raja. Jurnal Kesehatan, ambar adalah zat langka yang berasal dari saluran pencernaan paus sperma piscitor macrocephalus. Saat ini terbentuk secara alami dan setelah berabad-abad hanya ditemukan dalam jumlah sangat sedikit. Biasanya terdampar di pantai-pantai di berbagai belahan dunia. Satu utama dalam ambergris disebut ambrin yang awalnya tidak berbau. Namun ketika mengalami proses oksidasi, ambrin berubah menjadi ambroksan
dan ambrinolol, yaitu senyawa yang memberikan aroma khas ambergris. Makasih Bu Ika, Bu Soleh Merpati, Pak Hamsuti. Lanjutkan lagi. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila sahrati fa inni nasitul khut wa ma ansanihu illa syaitan an adkurah wa takhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dhalika ma kunna nabghi fartadda ala asarihi ma qassasa wa wajadka abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa alamnahu min ladunna ilma qala lahu Musa hal atabi'uka ala an u'alima mimma ulimta rushda qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra wa kaifa tasbiru ala ma lam tukhid bihi khubra qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'silaha amra qala fa in tabatani falas'alni an syai'in hatta ughdisa laha minhu dhikra فانطلقا حتى إذا ركبا في سفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير النفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يطبخهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فحسنا أن يرقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يستتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تعويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليهم منه ذكرا. Hadis berikutnya, sahabat semuanya, ibadah berlebihan menyebabkan letih. Dalam ibadah kita juga tidak berlebihan. Dari Abu Hasan, dari Abu Al-Habash, ia berkata, aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW berkata kepadaku, benarkah kabar bahwa kamu selalu mendirikan sholat pada malam hari dan berpuasa pada siang harinya? Aku jawab, benar. Beliau menjawab bersabda, sesungguhnya jika kamu melakukannya terus-menerus, maka nanti matamu letih dan jiwamu lemah. Sesungguhnya untuk dirimu ada haknya, keluargamu juga mempunyai hak atas dirimu. Karena itu, hendaklah kamu berpuasa dan berbukalah. Bangun untuk sholat malam dan tidurlah. Terima kasih, Ibu.
Jadi kita di sini diperintahkan seperti puasa Nabi Daud. Hendaklah kamu berpuasa dan berbukalah, sehari puasa, sehari makan. Risiko berpuasa tanpa manajemen yang baik adalah malnutrisi, kelelahan, gangguan hormonal, dan metabolisme. Nah, tapi ada suatu kondisi tertentu yang Allah memberikan kekuatan kepada ulama-ulama kita. Jadi segala sesuatu kadang ada sesuatu yang istimewa, khusus. Ketetapan Allah pasti baik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh mengherankan orang mukmin itu. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu kecuali baik baginya. Hadis Ahmad 19.401. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala sesuatu baik bagi seorang mukmin. Jika dikasih nikmat, mereka bersyukur, itu baik baginya. Dan jika dikasih musibah atau kesusahan, mereka istighfar dan mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal berhusnudon. Keimanan dibentuk dari kognisi dan proses belajar. Sedangkan delusi, ilusi, dan halusinasi tidak melalui proses belajar. Proses menjadi beriman sejatinya adalah proses berubah kepada level kecerdasan yang lebih tinggi. Nah, dilanjutkan kembali. Tinggal satu lembar di terakhir Al-Kahfi. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa atba'a sababa hatta idza balagha maghriba syamsi wajadaha taghrubu fi 'aini hamisatin wa wajada 'inda qaha qauma qulna ya dzal qurnaini imma an tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna qala amma man zalama fasawfa yu'adzibuhu summa yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila shalihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra summa adba'a sababa hatta idza balagha madla'a syamsi wajadaha tatlu ala qaumin lam naj'al lahum min dunya sitra kadzalik wa qad akhadna bima ladahim khubra summa adba'a sababa hatta idza balagha bainas sadaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dzal qarnaini inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ardi wa hal naj'al laha kharajan ala an naj'ala bainana wa bainahum sadda qala ma makanni fihi rabbi khairun fa'inu fi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum radma atuni zubarul hadid hatta idza sawa baina sadayfaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufri alayhi qitra famasta'u an yadhharuhu wa masta'u lahu naqaba qala hadha rahmatu min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan wa tara'na ba'dahum yawmaidin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri wa ja'alnahum jam'a wa 'aradna jahannama yawmaidil kafirina 'arada alladhina kanat lahum fi 'idha'in 'an dhikri wa kanu la yastatina sam'a afahasibal ladhina kafaru ayatakhidu ibadi min duni awliya inna atatna jahannamal kafirina nuzula
Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sayhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i habitat a'maluhum falnuqimu lahum yaumal qiyamati wasna dzalika jazaa'uhum jahannamu bima kafaru wa takhadhu ayati rusuli ghuswa innal ladina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna hiwala qul law kana al-bahru midada li kalimati rabbi lanafital bahru qabla an tafata kalimatu rabbi walau ji'na bismihi madada qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Hadis medis di akhir surat Al-Kahfi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa seorang muadzin Rasulullah SAW mengumandangkan azan zuhur, lalu dia bersabda, tunggulah waktu teduh atau tunggulah bahwa hawa panas itu adalah dari hembusan luapan neraka jahanam. Maka apabila udara sangat panas, tangguhkanlah sholat untuk menunggu waktu teduh. Abu Dzar berkata, sampai kami melihat bayang-bayang bukit. Hadis Muslim 214. Sholat adalah bentuk olah fisik yang mendorong kesehatan dan keseimbangan raga dan mental. Jadi sesungguhnya dari gerakan wudhu dan sholat itu banyak manfaat untuk kesehatan. Tapi kita wudhu, kita sholat dalam rangka taat. Jadi jika dikasih sehat itu adalah bonus. Jika dikasih sakit kita tetap wajib sholat. Sehat jasmani, kuat rohani. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, sungguh pada hari kiamat akan datang seorang yang berbadan gemuk, tetapi di situ Allah timbangannya tidak dapat melebihi berat sayap seekor nyamuk. Bacalah ayat, kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Al-Kahfi 105, di hadis Bukhari 4360. Obesitas memicu resistensi insulin, meningkatkan kadar insulin. Akibatnya hal ini akan merangsang ovarium, menghasilkan lebih banyak estrogen dan testosteron. Wanita obesitas cenderung memiliki kadar testosteron tinggi yang dapat menyebabkan gangguan menstruasi dan hidrostasis kumis. Sahabat semuanya, kalau misalnya sebelumnya obesitas itu tidak terjadi dalam waktu singkat. Jadi itu adalah seperti gunung es puncaknya. Makasih buat sahabat semuanya. Dari kebiasaan makan kita tiap hari yang berlebih dari kalori yang kita butuhkan. Jadi ketika kita kalori yang kita makan lebih banyak dari apa yang kita butuhkan, maka akan tersimpan dalam tubuh kita, dalam otot, dalam lemak, sesuai dengan kondisi masing-masing. Kalau misalnya sudah berlebih selama berapa bulan, berapa tahun, nah itu akan jadi akumulasi obesitas. Jadi kalau misalnya perempuan lingkar perut lebih dari 80, nah, laki-lakinya hanya sama. Nanti gambarannya secara gampang ini dada sama perut. Kalau perutnya lebih maju daripada dada, ya, itu untuk laki-laki gampangnya udah obesitas. Nah, untuk menjaga biar terjadi obesitas yang paling gampang sesungguhnya adalah hakikatnya puasa. Jadi puasa sekedar untuk makan minum menegakkan tulang belakang kita. Sahabat semuanya, dengan membaca Al-Quran itu
sebagai sarana untuk ruqyah mandiri. Manfaatnya bisa untuk menjaga keterangan hati kita, mengobati penyakit fisik dan non fisik. Walaupun membaca Al-Quran adalah kewajiban seorang muslim, karena itu adalah SOP petunjuk hidup kita. Nah, sekarang untuk memperlancar mulut berbicara, bisa dilakukan dengan totok wajah, yaitu yang orang stroke mengalami palpasi atau bicaranya tidak lancar, atau sahabat Jamat yang rahang giginya bergeser. Assalamualaikum, mohon maaf, lagi live Pak, di WA dulu Pak, lagi live Pak di TikTok. Sebentar, di WA dulu, bentar. Ya. Sahabat semuanya, secara gampang untuk totok wajah ini pakai minyak zaitun di tangan. Minyak zaitun yang bagus ketika di tangan diusapkan seperti ini akan terasa hangat, terus kemudian aromanya wangi. Nah, tinggal diusapkan ke muka kita, ratakan. Di samping untuk menjaga kulit lebih halus, lebih segar. Ini seperti ibu-ibu facial semuanya. Nah, seperti ini. Ini tangannya seperti ini untuk rahang. Ini juga bisa untuk speed delay anak-anak yang bicaranya belum lancar. Seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini seperti ini. Kemudian ini rahang, di atas rahang. Kemudian bawah mata. Nah, pelipis. Di atas. Kemudian di sini di lekuk mata, di sudut ditekan, tekan ke bawah. Bisa diulang beberapa kali, terserah. Kemudian yang ke atas bisa pakai jempol gini. Kemudian di sudut mata di sini, tiap orang sudutnya bisa beda-beda. Ini. Kalau pengen tidur, istirahat, ini di sini yang lebih diseringkan, lebih lama. Tapi kalau membangunkan mata biar terbuka segar, di sini di sudutnya tadi. Kemudian ini telinga, jewer. Ini hakikatnya adalah gerakan wudhu bagian kepala, wajah. Nah, ini masuk ke hidung, telinga, diputar ngikutin lekuknya. Ini. Dan di sini untuk suara yang mungkin belum bisa napas panjang sama. Yang dipijit adalah yang pinggirnya, bukan di jakonnya. Kemudian di belakang sama. Seperti itu, tinggal gerakan salam ini. Jadi gerakan salam, nengok ke jamaah paling belakang, sehingga kita bisa melihat tetangga kita di belakang siapa maksimal. Ini lagi ada yang lewat tetangga. Sebentar.
Jadi gerakannya Bapak Ibu bisa menghafalkan dari bawah ini rahang seperti ini. Ini seperti tangannya. Kemudian di bawah boleh. Dan di atasnya ini mengikuti lekuknya. Dan di daerah ini. Kemudian bawah mata, jika ada kantong mata seperti ini sama. Di pelipis atas. Kemudian di sudut mata ke bawah, ini ke atas, kemudian telinga. Ini untuk mengulangi sahabat yang ketinggalan, nanti bisa dibuatkan kembali. Kalau mau dilanjutkan lagi, aslinya dengan gurah mata. Jadi mata tetesin madu yang khusus sudah ada, itu dicampur dengan herbal yang lain, insya Allah akan merelaksasi bola mata kita. Kemudian kita senam mata, senam mata gitu, mau dari atas, bawah, kiri, kanan, jadi mata diputer. Tapi kalau mau secara sambil ibadah, yaitu membaca Al-Quran tadi, dari kanan ke kiri, dari atas ke bawah, itu sebenarnya senam mata dari kita. Di samping pengucapan vokal huruf abjad atau ini dari huruf jaiyah kita, huruf jaiyah, jadi vokalnya kita, makhrajnya huruf itu haknya akan memperbaiki pengucapan kita, insya Allah seperti itu. Demikian sahabat semuanya, semoga yang mengalami sakit Allah berikan obat kesembuhannya. Bisa didatangkan dari siapa saja yang Allah pertemukan, bisa lewat media sosial, bisa lewat tetangga. Jadi yang memberikan kesembuhan sesungguhnya Allah. Jadi manusia hanya sebagai perantara dengan ilmu yang diamanahkan. Makanya kalau sembuh itu sesungguhnya Allah menyembuhkan. Wa idza maritu fa yashfin. Inama amru idza arada syai'an ayyakul kun fayakun. Kita tidak mempunyai daya dan kekuatan kecuali Allah. La khala wala quwata illa billah. Demikian sahabat semuanya, karena tadi ada telepon, maka cukup sekian. Terima kasih, mohon maaf. Rumah Terapi Handal Wasingon, Perumahan Taman Ngari, A3 nomor 6, Ciluar, Kota Bogor, di antara kampus Politeknik AK dan Semakbu. Terima kasih sahabat semua, Mas Agung, Mas Midel, Ibu Intan, Suciati. Semoga bermanfaat. Ikuti akun kami, saya sharekan pada event berikutnya, pada live berikutnya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.